Harga minyak dunia membuka tahun 2026 dengan tekanan. Pada perdagangan Jumat, 2 Januari tahun 2026, yang sekaligus menjadi hari perdagangan pertama tahun ini, harga minyak ditutup melemah, melanjutkan tren penurunan yang sudah terjadi sepanjang tahun lalu. Pelemahan ini terjadi setelah harga minyak mencatat penurunan tahunan terdalam sejak tahun ke-2020. Pelaku pasar menimbang berbagai faktor, mulai dari kekhawatiran kelebihan pasokan global hingga meningkatnya risiko geopolitik di sejumlah kawasan dunia. Kontrak berjangka minyak Brent ditutup turun 0,2% ke level $60.75 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI asal Amerika Serikat juga melemah 0,2% ke posisi $57.32 per barel. Meski sejumlah ketegangan geopolitik terus meningkat, pergerakan harga minyak terpantau relatif terbatas. Pasar dinilai masih fokus pada kondisi fundamental, terutama pasokan global yang dinilai tetap melimpah. Mengutip laporan Reuters, konflik antara Rusia dan Ukraina kembali memanas di awal tahun. Kedua negara saling melontarkan tuduhan serangan terhadap warga sipil pada perayaan Tahun Baru. Hal ini terjadi di tengah upaya perundingan yang diawasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Meski diplomasi terus berjalan, eskalasi di lapangan masih sulit dihindari. Pemerintah Ukraina, atau Kyiv, dilaporkan meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia. Langkah ini bertujuan untuk memangkas sumber pendanaan Moskow bagi operasi militernya. Di sisi lain, Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap Venezuela. Pemerintahan Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada 4 perusahaan dan kapal tanker yang disebut terlibat dalam sektor minyak Venezuela. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Washington menekan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Namun, di tengah tekanan tersebut, Maduro justru membuka peluang dialog. Dalam wawancara Tahun Baru, Presiden Maduro menyatakan Venezuela terbuka menerima investasi dari Amerika Serikat di sektor minyak. Ia juga menyatakan kesiapan negaranya untuk berkoordinasi dalam pemberantasan perdagangan narkoba, serta membuka peluang dialog serius dengan Washington. Tak hanya Amerika Latin, ketegangan juga meningkat di kawasan Timur Tengah dan Iran. Presiden Trump bahkan mengancam akan membantu para demonstran di Iran jika aparat keamanan menembaki mereka. Ancaman ini muncul di tengah gelombang kerusuhan yang telah berlangsung selama beberapa hari. Situasi tersebut disebut sebagai ancaman internal terbesar bagi otoritas Iran dalam beberapa tahun terakhir. Meski berbagai konflik dan ketegangan geopolitik terjadi hampir bersamaan, pasar minyak dinilai tidak bereaksi berlebihan. Analis senior Price Futures Group, Phil Flynn, menilai respons pasar cenderung datar. Menurut Flynn, harga minyak masih terjebak dalam kisaran perdagangan jangka panjang. Pelaku pasar diyakini masih berpegang pada keyakinan bahwa pasokan global akan tetap melimpah, apapun yang terjadi di sisi geopolitik. Di kawasan Timur Tengah, krisis antara produsen OPEC, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab terkait konflik di Yaman semakin dalam. Ketegangan ini ditandai dengan dihentikannya penerbangan di Bandara Aden pada Kamis lalu. Perhatian pasar kini tertuju pada pertemuan OPEC+. Kelompok yang terdiri dari negara-negara OPEC dan produsen minyak sekutu itu dijadwalkan menggelar pertemuan pada minggu mendatang. Analis Parte Commodities, Jun Goh, mengatakan pasar secara luas memperkirakan OPEC+ akan melanjutkan jeda kenaikan produksi pada kuartal pertama tahun ini. Keputusan tersebut dinilai penting dalam menjaga keseimbangan pasar. Menurut Jun Goh, tahun 2026 akan menjadi periode krusial untuk menilai efektivitas kebijakan OPEC+ dalam mengelola pasokan minyak global. Keputusan yang diambil kelompok ini akan sangat menentukan arah harga ke depan. Di sisi permintaan, China diperkirakan terus membangun cadangan minyak mentah pada paruh pertama ke 2026. Langkah ini dinilai dapat menjadi penopang harga minyak di tengah kekhawatiran kelebihan pasokan. Sepanjang tahun 2025, harga minyak acuan Brent dan WTI masing-masing telah turun hampir 20%. Penurunan ini menjadi yang terdalam sejak tahun ke-2020. Bagi Brent, pelemahan ini bahkan menjadi tahun ketiga berturut-turut mencatat penurunan harga. Catatan tersebut menjadi rekor terpanjang dalam sejarah perdagangan minyak Brent.
Analis Philip Nova, Priyanka Sahdeva, menilai pergerakan harga minyak yang cenderung datar mencerminkan tarik-menarik antara risiko geopolitik jangka pendek dan fundamental pasar jangka panjang. Fundamental tersebut masih mengarah pada kondisi kelebihan pasokan global. Dengan berbagai ketidakpastian yang membayangi, pasar minyak global memasuki 2026 dengan kehati-hatian. Pelaku pasar kini menanti arah kebijakan OPEC+, perkembangan geopolitik, serta dinamika permintaan global yang akan menentukan pergerakan harga selanjutnya. Harga minyak dunia membuka tahun 2026 dengan tekanan. Pada perdagangan Jumat, 2 Januari tahun 2026, yang sekaligus menjadi hari perdagangan pertama tahun ini, harga minyak ditutup melemah, melanjutkan tren penurunan yang sudah terjadi sepanjang tahun lalu. Pelemahan ini terjadi setelah harga minyak mencatat penurunan tahunan terdalam sejak tahun ke-2020. Pelaku pasar menimbang berbagai faktor, mulai dari kekhawatiran kelebihan pasokan global hingga meningkatnya risiko geopolitik di sejumlah kawasan dunia. Kontrak berjangka minyak Brent ditutup turun 0,2% ke level $60.75 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI asal Amerika Serikat juga melemah 0,2% ke posisi $57.32 per barel. Meski sejumlah ketegangan geopolitik terus meningkat, pergerakan harga minyak terpantau relatif terbatas. Pasar dinilai masih fokus pada kondisi fundamental, terutama pasokan global yang dinilai tetap melimpah. Mengutip laporan Reuters, konflik antara Rusia dan Ukraina kembali memanas di awal tahun. Kedua negara saling melontarkan tuduhan serangan terhadap warga sipil pada perayaan Tahun Baru. Hal ini terjadi di tengah upaya perundingan yang diawasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Meski diplomasi terus berjalan, eskalasi di lapangan masih sulit dihindari. Pemerintah Ukraina, atau Kyiv, dilaporkan meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi Rusia. Langkah ini bertujuan untuk memangkas sumber pendanaan Moskow bagi operasi militernya. Di sisi lain, Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap Venezuela. Pemerintahan Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada 4 perusahaan dan kapal tanker yang disebut terlibat dalam sektor minyak Venezuela. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Washington menekan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Namun, di tengah tekanan tersebut, Maduro justru membuka peluang dialog. Dalam wawancara Tahun Baru, Presiden Maduro menyatakan Venezuela terbuka menerima investasi dari Amerika Serikat di sektor minyak. Ia juga menyatakan kesiapan negaranya untuk berkoordinasi dalam pemberantasan perdagangan narkoba, serta membuka peluang dialog serius dengan Washington. Tak hanya Amerika Latin, ketegangan juga meningkat di kawasan Timur Tengah dan Iran. Presiden Trump bahkan mengancam akan membantu para demonstran di Iran jika aparat keamanan menembaki mereka. Ancaman ini muncul di tengah gelombang kerusuhan yang telah berlangsung selama beberapa hari. Situasi tersebut disebut sebagai ancaman internal terbesar bagi otoritas Iran dalam beberapa tahun terakhir. Meski berbagai konflik dan ketegangan geopolitik terjadi hampir bersamaan, pasar minyak dinilai tidak bereaksi berlebihan. Analis senior Price Futures Group, Phil Flynn, menilai respons pasar cenderung datar. Menurut Flynn, harga minyak masih terjebak dalam kisaran perdagangan jangka panjang. Pelaku pasar diyakini masih berpegang pada keyakinan bahwa pasokan global akan tetap melimpah, apapun yang terjadi di sisi geopolitik. Di kawasan Timur Tengah, krisis antara produsen OPEC, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab terkait konflik di Yaman semakin dalam. Ketegangan ini ditandai dengan dihentikannya penerbangan di Bandara Aden pada Kamis lalu. Perhatian pasar kini tertuju pada pertemuan OPEC+. Kelompok yang terdiri dari negara-negara OPEC dan produsen minyak sekutu itu dijadwalkan menggelar pertemuan pada minggu mendatang. Analis Parte Commodities, Jun Goh, mengatakan pasar secara luas memperkirakan OPEC Plus akan melanjutkan jeda kenaikan produksi pada kuartal pertama tahun ini. Keputusan tersebut dinilai penting dalam menjaga keseimbangan pasar. Menurut Jun Goh, tahun 2026 akan menjadi periode krusial untuk menilai efektivitas kebijakan OPEC Plus dalam mengelola pasokan minyak global. Keputusan yang diambil kelompok ini akan sangat menentukan arah harga ke depan. Di sisi permintaan,
China diperkirakan terus membangun cadangan minyak mentah pada paruh pertama ke 2026. Langkah ini dinilai dapat menjadi penopang harga minyak di tengah kekhawatiran kelebihan pasokan. Sepanjang tahun 2025, harga minyak acuan Brent dan WTI masing-masing telah turun hampir 20%. Penurunan ini menjadi yang terdalam sejak tahun ke-2020. Bagi Brent, pelemahan ini bahkan menjadi tahun ketiga berturut-turut mencatat penurunan harga. Catatan tersebut menjadi rekor terpanjang dalam sejarah perdagangan minyak Brent. Analis Philip Nova, Priyankesah menilai pergerakan harga minyak yang cenderung datar mencerminkan tarik-menarik antara risiko geopolitik jangka pendek dan fundamental pasar jangka panjang. Fundamental tersebut masih mengarah pada kondisi kelebihan pasokan global. Dengan berbagai ketidakpastian yang membayangi, pasar minyak global memasuki 2026 dengan kehati-hatian. Pelaku pasar kini menanti arah kebijakan OPEC+, perkembangan geopolitik, serta dinamika permintaan global yang akan menentukan pergerakan harga selanjutnya.